Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini sudah ada kurang lebih ada 5 lah ya artikel yang dibagikan oleh Chonghao 2905 ya. Tapi cuman artikelnya pendek-pendek gitu. Tapi nggak apa-apa, kita baca cepat juga karena di yang kelima itu Mang Adun tadi spill tuh agak panjang juga ya gitu. Oke, ini berhubungan dengan testnet 2 dan mainnet. Dan beberapa hari ini Mang Adun juga sedikit dikacaukan ya dengan istilah itu open mainnet atau open network, dan ternyata istilah open mainnet itu bukan hanya disebut ya oleh Indonesia saja atau pioner Indonesia saja. Di pioner ini kalau tidak salah Vietnam ya, tuh juga sama menyebutnya open mainnet gitu. Ya sudahlah ya, gimana enaknya saja kalau Mang Adun seperti itu. Yang penting tuh pemaknaannya nyampe gitu loh. Mau open mainnet kok, mau open network kayak gitu kan. Oke. Di sini kita juga ditemani selain sama suara burung juga ada suara burung hantu ya, maksudnya sama suara ayam. Oke. Mengapa testnet jaringan Pi telah ditingkatkan ke protokol 19 ketika berhenti beroperasi? Nah, jadi di sini tuh ada disebutkan testnet jaringan Pi itu telah ditingkatkan ke protokol 19 ya ketika berhenti beroperasi. Sebagai pengingat, ini adalah fase jaringan terbuka dari jaringan Pi ketika Pi Core Team secara aktif terhubung dengan blockchain lain dan jenis aset lainnya untuk mempersiapkan mainnet terbuka agar berjalan dengan lancar. Oke, jadi Core Team tuh ya udah lama sih sebetulnya ya, kita tahu tuh aktif. Jadi ada gitu loh, ada tuh jalurnya dimana Core Teamnya tidak bisa kita lihat ya, itu secara aktif itu terhubung dengan blockchain lain dan sejenis aset lainnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut di artikel yang kedua. Di sini kasih love dulu ya, mana tuh sini. Nah, di sini juga kasih love. Oke, yang kedua ini. Nah, testnet dan testnet 2 telah berhenti bekerja. Fase inilah yang disebut dengan fase jaringan terbuka. Pi Core Team mengimplementasikan komunikasi jaringan utamanya dengan jaringan bintang di lingkungan testnet. Ketika semuanya berjalan lancar, firewall akan dihapus. Saat ini disebut open mainnet. Waduh, jadi ketawa deh ya. Iya, makanya ini kan orang Vietnam itu mengatakan nih saat firewall itu dihapus ya, saat ini disebut open mainnet ya kalau firewallnya sudah dihapus. Jadi sebenarnya open mainnet apa open network sih? Gak apa-apa ya, seru-seruan aja lah. Dikasih love juga di sini. Terus masuk yang ketiga artikelnya. Di sini di situ ada alamat dompet ya, dikatakan oleh Chonghao. Di situ dompet utama yang bertanggung jawab mendistribusikan Bitcoin ke dompet mainnet untuk pioner kini telah terintegrasi dengan jaringan uji bintang. Sangat masuk akal untuk membuka mainnet pada akhir tahun ini. Akhir bulan akan ada pengumuman tentang pembukaan mainnet. Oke, buka mainnet segera hadir. Oke, jadi karena apa? Karena yang dompet induknya ini ya di sini udah terhubung gitu loh, udah bertanggung jawab tuh secara diuji gitu ya, secara diuji dan terus menerus itu dikatakan terintegrasi dengan jaringan uji bintang. Oke, dan ini yang keempat di sini artikel yang keempat. Perintah pengujian USD pada blockchain Pi adalah perintah pengujian pertukaran lintas rantai antara jaringan Pi dan Stellar. Oke, jadi di situ ada alamat dompet juga ya.
Tuh, setiap orang dapat memeriksa secara publik di testnet 2, blockchain Pi dan testnet Stellar. Setelah firewall dihapus, kita dapat dengan bebas menukar semua jenis aset dengan Bitcoin. Buka mainnet segera hadir. Jadi di situ ya, bisa dikatakan tuh kita dapat dengan bebas menukar semua jenis aset dengan Bitcoin. Ya, mungkin maksudnya karena terhubung dengan banyak blockchain seperti itu. Jadi ya bermacam-macam aset maksudnya. Oke. Tuh, terus di sini yang terakhir ya, yang kelima, kita bisa terjemahkan Picor Team sedang menguji cross-chain. Ini adalah informasi menarik dan dapat menjelaskan mengapa alamat dompet dari jaringan Stellar muncul di testnet 2 Pi Network. Apa itu cross-chain? Cross-chain adalah teknologi yang memungkinkan berbagai blockchain untuk berkomunikasi dan bertukar nilai atau informasi satu sama lain tanpa bergantung pada satu blockchain. Oke, jelas ya. Tuh, dikatakan tanpa bergantung pada satu blockchain. Hal ini memungkinkan ekosistem blockchain untuk saling beroperasi, memperluas kegunaan aset dan data antar jaringan yang berbeda. Pengujian tim Picor dan lintas rantai. Jika Picor Team sedang menguji mekanisme lintas rantai antara Pi Network dan Stellar, hal ini dapat menjelaskan mengapa alamat dompet Stellar muncul di testnet 2 dari Pi Network. Testnet ini mungkin bertujuan untuk mengevaluasi interoperabilitas antara dua blockchain di masa depan, memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset atau data antara Stellar dan Pi Network dengan mudah dan lancar. Terus di sini beberapa kemungkinan ya. 1. Membangun jembatan antara Stellar dan Pi Network. Ini bisa berupa eksperimen yang melibatkan pembangunan jembatan antar blockchain, memungkinkan transfer uang atau aset dari Pi Network ke Stellar dan sebaliknya. Terus yang kedua, peningkatan mekanisme transaksi dompet atau lintas rantai. Alamat dompet Stellar yang muncul di testnet 2 jaringan Pi mungkin merupakan bagian dari transaksi lintas rantai atau mekanisme pengujian dompet, di mana pengguna dimungkinkan untuk menggunakan dompet yang kompatibel dengan beberapa blockchain secara bersamaan. Gila ya. Yang ketiga, menguji protokol kerjasama antara Pi Network dan Stellar. Dalam konteks pengujian di testnet, Picor Team mungkin sedang menguji protokol baru yang membantu interaksi antara Pi Network dan ekosistem lainnya, termasuk Stellar. Oke ya, kita sampai di artikel yang terakhir ya, seperti itu. Dumpika juga ada. Ini kenapa dibahas Mang masalah testnet, mainnet, testnet 2, terus Stellar ya ini ya. Walaupun kita mungkin tidak paham, tapi tetap harus diupload, harus tetap dibagikan. Untuk apa? Untuk pengetahuan pioners gitu, bahwasanya ini loh proses-prosesnya Pi Network gitu. Proses-proses Pi Network itu ya menuju jaringan terbuka secara global ya, seperti ini. Ini disebutnya tuh ekosistem maksudnya ya. Ini ekosistemnya ke Stellar, ke antar blockchain. Nanti kedepannya kayak apa? Yaitu kalau tidak dibagikan informasi ini gitu ya. Ya gimana kita akan tahu kedepannya seperti apa itu ya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi nih ya di masa depan tuh bisa bertukar aset gitu kan dengan antar blockchain, entah itu blockchain Ethereum kah, blockchain Bitcoin kah, dan banyak aset yang lainnya ya. Ya inilah prosesnya. Oke. Itu juga sudah tahrim ya. Jadi tetap semangat buat semuanya, lancar rezeki, sehat selalu dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.